Setiap Selasa Kliwon, air terjun Rawacinde berubah jadi merah darah. Satu orang selalu hilang tanpa jejak. Dulu kami kira itu cuma mitos. Tapi saat teman gue sendiri ditelan kabut, dan suara tangisan perempuan terdengar dari balik curug, kami sadar tempat itu haus nyawa. Dan arwah yang menunggunya nggak akan berhenti sebelum tumbalnya lengkap. Ini bukan cerita biasa. Ini kutukan yang nyata. Nama gue Reno. Anak rantau yang baru balik kampung setelah 3 tahun, aku kuliah di Bandung. Sebenarnya bukan niat balik lama, cuma lagi nganggur aja nunggu kelulusan sambil nyari ketenangan. Jadi gue mutusin buat pulang dulu ke kampung desa Sukawening, desa kecil yang letaknya di pinggir hutan, di kaki gunung. Dingin, tenang, dan katanya, angker. Tapi buat gue, kampung ini bukan angker. Ini tempat gue tumbuh, tempat gue main layangan dulu, tempat gue pertama kali jatuh cinta sama teman SD. Tempat di mana semuanya kayaknya nggak serumit hidup di kota. Tapi ya itu, meski tenang dan adem, ada satu hal yang selalu bikin bulu kuduk gue berdiri tiap kali balik ke sini. Selasa Kliwon. Hari itu udah kayak kutukan di desa ini. Setiap kali datang pasti ada aja yang terjadi. Orang hilang, suara aneh, bahkan hewan-hewan kampung pada gelisah. Gue pikir dulu itu cuma mitos biar anak kecil nggak main jauh-jauh ke hutan. Tapi ternyata, semakin gede, semakin banyak cerita yang bikin gue ngeri juga. Terutama soal Curug Rawacinde. Pagi itu gue lagi duduk di dapur, ngopi bareng Makuti. Udah tradisi, tiap pagi sebelum matahari nongol penuh, kita duduk berdua. Ngopi hitam panas sambil makan pisang goreng buatan beliau. Hangat dan enak banget, tapi pagi itu beda. Dari nada suaranya aja, gue udah bisa nebak kalau ada yang aneh. Ini air terjun berdarah lagi tadi pagi, kata Makuti tiba-tiba. Tanpa aba-aba, gue langsung berhenti ngaduk kopi. Hei serius mak, Curug Rawacinde. Mak Uti angguk pelan, matanya masih ngelihatin jendela ke arah bukit yang jauh di sana. Kabut masih turun, jadi puncaknya nggak kelihatan. Nggak ada yang hilang kan? Katanya gue pelan. Mak Uti diam lama lalu nyeletuk, oh yang hilang. Anak dari RT 4 namanya Rini Ear. Gue langsung kaget, itu kejadian ketiga selama bulan ini. Bukan cuma kaget karena jumlahnya, tapi juga karena itu berarti satu orang hilang tiap Selasa Kliwon. Gue inget, minggu lalu ada kabar tukang kayu hilang waktu nyari bambu di belakang curug. Minggu sebelumnya, seorang ibu-ibu yang katanya jalan pagi ke arah sana juga nggak pernah balik. Tak pernah mikir, dan sekarang ke anak kecil, Mak Uti cuman geleng-geleng kepala pelan. Dulu orang tua kita udah bilang, jangan dekat-dekat curug itu, apalagi hari-hari kayak gini. Tapi manusia ya begitu Ren, gue nggak bisa ngelawan. Di hati kecil gue pun mulai muncul rasa penasaran yang campur aduk antara takut, kemis dan pengen buktiin sendiri. Siangnya, gue ketemuan sama Danu dan Sari. Mereka teman lama gue, dari kecil. Danu anaknya usil tapi baik, Sari lebih kalem dan kadang sensitif. Tapi kalau udah ngomongin hal mistis matanya langsung nyala. Kita bertiga biasanya nongkrong di warung kopi depan balai desa. Tempatnya kecil tapi suasananya selalu rame. Apalagi kalau sore pas orang-orang habis kerja di ladang. Lo denger gak soal Rini? Tanya Danu sambil nyeruput es teh. Gue denger dari Mak Uti. Katanya hilang pagi tadi. Jawab gue. Sari duduk tenang tangannya mainin sendok kecil di gelas kopi. Katanya dia main sama temennya ke pinggir curug. Terus gak balik. Temennya pulang sendiri. Nangis-nangis bilang Rini ketarik air merah. Gue langsung merinding. Air merah? Maksud lo darah? Tanya gue pelan. Sari angguk. Ya, katanya gitu. Tapi ya siapa yang percaya omongan anak kecil kan? Danu cuman garuk-garuk kepala. Tapi lu percaya airnya bisa merah sendiri, no? Gua ngangkat bahu. Belum lihat langsung, bro. Tapi kejadian 3 kali berturut-turut gini. Masa kebetulan semua? Sari nimpalin dengan suara serius. Gue malah dengar katanya itu bukan cuman air merah. Tapi ada suara perempuan nangis juga. Malam-malam kadang warga dengar dari arah curug. Kayak orang nyanyi. Terus nangis. Gua dan Danu saling pandang. Di antara kita bertiga Sari yang paling peka soal hal mistis. Ibunya pernah jadi dukun kampung. Jadi kadang omongan Sari suka ada benernya. Hening sebentar. Kita bertiga cuman dengar suara motor lewat, ayam tetangga berkokok, dan suara sendok nabrak gelas. Danu tiba-tiba nyenger. Gimana kalau kita buktiin sendiri? Gua refleks jawab, maksud lu ke Curug Rawacinde. Besok Selasa Kliwon lagi. Kalau emang bener angker, ya kita lihat sendiri. Bawa kamera. Siapa tahu viral. Sari cuman diam, matanya ngelirik gue. Gue mau ikut. Gue ngelirik dua-duanya.
Dalam hati gue masih penuh keraguan, tapi rasa penasaran udah mulai ngalahin semuanya. Gas, jawab gue akhirnya. Kita sepakat buat berangkat subuh-subuh. Biar masih sepi dan katanya, fenomena air merah biasanya muncul sebelum matahari naik tinggi. Sari bilang bakal bawa dupa dan sesajen kecil buat jaga-jaga. Gue dan Danu siapin kamera HP, senter, dan bekal seadanya. Malamnya gue gak bisa tidur. Pikiran gue muter terus. Antara pengen lihat langsung dan takut gak balik. Di luar kamar, suara angin kencang sesekali ngebuat dedaunan kering berisik di genteng. Suara ayam juga beberapa kali kedengaran padahal belum subuh. Bulu kuduk gue merinding tiap kali lihat bayangan di luar jendela. Tapi gue tetap nekat. Pagi-pagi buta, kita bertiga udah ngumpul di pinggir jalan. Langit masih gelap, kabut masih tebal. Jalan setapak ke arah curug sepi banget. Sepanjang perjalanan, cuma suara langkah kaki kita yang terdengar, sama suara ranting yang patah-patah diinjak. Kita jalan diam-diam, masing-masing sibuk sama pikirannya. Sesekali Danu nyeletuk bercandaan, tapi suaranya kayak dipaksa biar suasana gak makin tegang. Setelah 1 jam jalan kaki, kita mulai dengar suara air jatuh dari kejauhan. Suara deras tapi berat. Dan makin dekat, makin kedengeran aneh. Ada semacam gema atau suara samar yang gak bisa dijelasin. Gue liat ke arah Sari, mukanya udah pucat. Dia ngeluarin dupa dari tas kecilnya, nyalain 1 batang, dan mulai komat kamit. Danu jalan paling depan, kamera HP-nya nyala. Tapi langkahnya mulai pelan waktu kabut makin tebal dan kita lihat air terjun itu. Sumpah, gue gak bisa nafas waktu pertama kali liatnya. Airnya merah. Merah kayak darah. Bukan coklat, bukan keruh, tapi merah pekat. Bau amis langsung nyengat begitu kita deket. Angin bawa aroma anyir yang bikin mual. Batu-batu basah di sekitar curug juga kayak bercak merah tua, kayak habis disiram sesuatu. Sari langsung duduk dan mulai naruh sesajen kecil di atas batu besar. Ada bunga beras kuning dan kepulan dupa yang makin kenceng nyebarin bau harum menusuk. Gue dan Danu diem. Tiba-tiba, dari balik kabut suara tangis perempuan muncul. Pelan, lirih, tapi jelas. Kita bertiga refleks saling pandang. Danu mulai rekam video, tapi tangannya gemetar. Sari nangis pelan. Gua nggak tahu harus ngapain. Suara tangisan makin nyaring. Tapi bukan kayak orang nangis biasa. Ini kayak ratapan, kayak jeritan sakit yang ditahan berpuluh tahun. Suara itu datang dari balik air terjun. Tapi nggak ada siapa-siapa. Gue nyari suara itu. Tapi pandangan gue terus ke arah atas air terjun. Dan entah dari mana muncul kain putih yang melayang pelan. Panjang, sobek-sobek, dan ada bercak merah di ujungnya. Gue jalan pelan ke arah batu besar dekat curug. Tapi Danu narik gue, jangan no. Gue gak yakin kita aman di sini. Tapi rasa penasaran gue udah keburu numpuk. Gue gak sadar kaki gue maju 2 langkah lagi. Dan tiba-tiba, semuanya jadi hening. Suara air berhenti, suara tangisan hilang. Yang ada cuman bisikan kecil. Balik. Sebelum kamu ikut, gue langsung mundur. Sari narik tangan gue sambil nangis. Danu juga udah mau lari. Kita langsung kabur. Tanpa mikir, lari sepanjang jalan setapak. Tanpa noleh ke belakang. Nafas ngos-ngosan, kaki luka kena batu, tapi kita nggak peduli. Sampai di pinggir jalan desa, kita duduk lemas. Muka pucat, badan dingin, tapi satu hal yang pasti, curug itu bukan cuma mitos. Dan kita udah kebangetan nekat buat nyari jawaban. Tapi semua baru mulai. Subuh masih gelap waktu gue bangun. Langit belum nunjukin tanda-tanda terang. Udara di desa Sukawening selalu dingin, tapi pagi itu rasanya lebih dingin dari biasanya. Gue pakai jaket tebal, tas kecil udah gue siapin dari malam. Isinya kamera HP, 2 senter, 1 roti sobek buat ganjel perut, sama air minum. Di luar, suara jangkrik masih nyaring, dan kabut turun pelan-pelan kayak selimut tebal nutupin desa. Gue ketemu Danu dan Sari di perempatan dekat pos ronda. Danu udah standby dengan topi kupluk kebanggaannya, dan Sari pakai jaket abu-abu dengan tas kecil yang kelihatan agak berat. Katanya dia bawa dupa dan sesajen kecil buat jaga-jaga. Nih anak-anak kota mau naik gunung bawa dupa. Canda Danu sambil nyengir ngeledek Sari. Daripada kita hilang terus gak ada yang bantuin di alam halus ya kan? Jawab Sari kalem tapi nada suaranya jelas serius. Kita bertiga mulai jalan sekitar jam 4 lewat dikit. Gelap banget, senter di tangan jadi satu-satunya penerangan. Jalan setapak ke Curug Rawacinde. Harus lewat hutan bambu yang udah dari dulu dikenal. Warga sebagai jalur bisik-bisik. Namanya serem. Tapi emang kadang suka ada suara-suara aneh yang gak jelas asalnya. Langkah kaki kita nyatu dengan suara dedaunan kering yang kegencet. Kabut makin turun waktu kita nyebrang. Jembatan bambu, kecil yang goyang-goyang waktu diinjek. Di bawahnya ada aliran sungai kecil. Tapi anehnya airnya agak keruh dan bau lumpur yang nyengat banget. Danu yang tadinya nyantai mulai kelihatan gak tenang.
Dia jalan paling depan tapi sering noleh ke belakang, seolah ngerasa ada yang ngikutin. Lo ngerasa gak sih dari tadi kayak ada yang ngeliatin? Bisik Danu. Gua diem. Jujur aja, gua ngerasa hal yang sama. Hawa di belakang kayak berat, kayak ada yang ngikut tapi gak kelihatan. Tapi gue tahan perasaan itu. Gak mau bikin Sari makin takut. Sekitar jam 5:30 suara air mulai kedengeran. Deras berat dan beda. Biasanya suara air curug itu bikin adem, tapi kali ini malah bikin jantung gue deg-degan. Langit masih abu-abu. Matahari belum keluar sepenuhnya, tapi kabut udah makin tebal. Jarak pandang tinggal beberapa meter doang. Udara makin dingin, napas gue kelihatan kayak uap, dan bau aneh mulai masuk ke hidung. Bukan bau tanah atau dedaunan basah, tapi bau amis, kayak darah. Dan makin deket curug makin tajam baunya. Kita bertiga berhenti di batu besar yang biasa dipakai warga buat istirahat. Dari situ curug Rawacinde udah kelihatan, dan sumpah gue pengen kabur waktu liatnya. Airnya merah. Bukan merah muda atau kecoklatan, tapi merah pekat, kayak darah segar yang ngalir dari luka. Aliran airnya deras, tapi warnanya merah konsisten dari atas sampai ke bawah. Batu-batu di sekitarnya basah, ada genangan merah juga di bawahnya. Dan baunya makin kuat, amis nyengat bikin mual. Sari langsung nutup hidung, mukanya pucat. Ini beneran darah, no? Gue cuman bisa ngerekam. Kamera HP gue getar. Gue pengen jawab tapi lidah gue kaku. Gue gak tahu. Tapi itu belum semuanya. Tiba-tiba dari balik kabut yang makin tebal muncul suara. Tangisan, pelan banget awalnya kayak bisikan. Tapi makin lama makin jelas. Suara perempuan, bukan cuma nangis tapi kayak ngeratap. Ada lirik-lirik kecil di selai sakannya kayak nyanyian. Gue dan Sari saling pandang. Lo denger itu? Bisik gue. Sari ngangguk pelan. Ya Tuhan. Tiba-tiba tanpa aba-aba Danu lari ke arah kiri curug. Danu, jangan misah. Gue teriak, panik. Tapi dia udah keburu hilang di telan kabut. Danu, Sari ikut teriak. Gue langsung pegang tangan Sari. Dan kita berdua nyusul Danu. Kita jalan pelan. Karena batuan di sekitar curug licin banget. Kabut makin tebal, jarak pandang makin parah. Gue pakai senter tapi cahayanya kayak ketelan kabut gak nyampe jauh. Suara tangisan itu makin keras tapi Danu gak kelihatan. Danu, woi. Jawab woi. Gue terus teriak. Gak ada jawaban. Kita terus jalan muter batu besar yang ngebelah arus air. Dan waktu kita sampai ke sisi kiri curug, kosong. Gak ada siapa-siapa. Danu hilang. Bener-bener gak ada jejak. Gak ada bekas kaki, gak ada suara. Bahkan kamera yang dia pegang juga gak ada. Sari mulai gemeteran. Gue peluk dia sebentar buat nenangin, tapi gue juga nahan rasa takut yang udah nyampe ubun-ubun. Suara tangisan tiba-tiba berhenti, kayak dimatiin gitu aja. Mendadak, hening. Gak ada suara apa-apa kecuali aliran deras air merah itu. Dan di depan kita, ada satu benda yang bikin gue gak bisa gerak. Kain putih, panjang, sobek-sobek, dan basah. Di ujungnya, ada bekas tangan berdarah. Jelas banget. 5 jari kecil kayak baru nyentuh kain itu sebelum ngilang. Sari langsung mundur, nangis pelan. Reno, itu kain jarit, bisiknya. Gue bungkuk, mau ngambil kain itu tapi tiba-tiba kain itu gerak sedikit. Kayak ketarik angin, tapi nggak ada angin. Suasana hutan itu terlalu diam. Jangan diambil, kata Sari lebih kencang kali ini. Gue mundur, napas gue berat, jantung gue gedor-gedor kayak mau copot. Kita berdiri kaku beberapa saat, sampai akhirnya Sari narik gue buat balik. Kita nggak tahu harus kemana, tapi kaki kita udah gerak sendiri lari sejauh mungkin dari curug itu. Waktu kita sampai di tempat batu istirahat tadi, kita berhenti. Napas ngos-ngosan, badan gemeteran, tapi nggak ada tanda-tanda Danu. Kita coba teriak lagi beberapa kali, tapi jawabannya cuma gema dari suara air dan kabut yang makin tebal. Gue nggak percaya. Dia hilang beneran, kata Sari pelan. Suaranya gemetar. Gue gak bisa jawab. Gue cuman bisa pegang pundaknya. Nahan diri biar gak nangis juga. Gue pikir kita cuman datang buat buktiin mitos, buat iseng, buat konten. Tapi nyatanya, ini nyata. Curug Rawacinde bukan cerita kosong. Sari duduk di batu, narik dupa dari tasnya dan nyalain satu lagi. Dia nyebut-nyebut doa pelan, sambil naruh sisa sesajen ke tanah. Bunga-bunga putih yang tadinya masih segar sekarang layu, seolah udah kena hawa busuk dari tempat ini. Gue berdiri, mata gue masih nyari ke segala arah, berharap Danu muncul dan bilang, ini semua cuman prank. Tapi enggak, suasana di sekitar kita udah beda. Kayak kita nggak di dunia biasa. Kabut masih turun, tapi perlahan mulai menipis. Langit mulai terang sedikit, walau masih kelabu. Waktu kita lihat ke curug lagi,
Airnya udah berubah, gak merah lagi. Jernih, normal, kayak gak pernah ada apa-apa. Gue dan Sari saling pandang lagi. Kita gak ngerti. Tadi barusan merah amis suara tangisan Danu hilang. Dan sekarang semua kayak balik ke semula. Tapi Danu gak balik. Kita gak punya pilihan selain pulang. Langkah kaki kita lemas, badan masih dingin. Gak ada obrolan sepanjang jalan balik. Gue cuman mikir, gimana gue harus bilang ke warga? Gimana gue jelasin ke orang tua Danu? Dan satu yang paling bikin gue gak bisa tenang, ini baru awal. Karena setiap Selasa Kliwon, Curug itu haus lagi. Dan Danu udah jadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap dari yang kita duga. Kita pulang dengan badan gemetar, kaki lemas dan kepala penuh tanya. Hutan masih sepi waktu kita ninggalin Curug Rawacinde. Sinar matahari pagi mulai muncul di sela-sela kabut, tapi rasanya nggak bisa ngusir bayangan aneh yang tadi kita alami. Danu hilang begitu aja kayak ditelan kabut dan air merah itu. Gua dan Sari jalan pelan-pelan masuk desa. Sepanjang jalan kita nggak ngomong, nafas Sari masih tersengal, dan mata gue mulai panas nahan tangis. Gue masih ngerasa ini mimpi, tapi enggak. Danu nggak ada. Nggak ada suara, nggak ada jejak. Cuma kain putih basah dan suara tangisan yang berhenti mendadak. Semua terlalu nyata. Pas sampai di depan rumah Mak Uti, kita langsung duduk di bangku kayu depan teras. Gue masih megang HP gue yang udah lowbat, tapi rekaman terakhir masih nyala. Video air merah dan suara tangisan itu masih terekam. Tapi bagian waktu Danu lari, kabur. Layarnya gelap, kayak ada yang nutup. Sari masih diem, tangannya gemeter. Mak Uti keluar dari dapur, bawa termos teh dan gelas. Tapi ekspresinya berubah begitu ngelihat kita. Kalian dari Curug itu? Tanyanya pelan lirih. Gue cuman bisa angguk. Dan Danu. Lanjutnya, gue ngeleng. Air mata gue tumpah. Dia hilang, Mak. Diambil. Entah sama apa. Mak Uti duduk. Lama, gak ngomong apa-apa. Lalu dia cuma nyeletuk pelan, sudah kuduga. Gue dan Sari langsung berdiri. Kita mutusin buat ke rumah Pak RT buat lapor. Jalan menuju balai desa masih sepi. Ayam-ayam baru mulai keluar dari kandang. Suara burung mulai kedengeran, tapi di hati gue semuanya terasa berat. Sampai di rumah Pak RT, kita disambut beberapa warga yang udah kumpul. Mungkin kabar soal kita ke Curug udah nyebar. Gue langsung cerita apa yang terjadi. Suara gue bergetar waktu nyeritain momen terakhir. Danu, Sari juga nyertain bagian di mana kita dengar tangisan perempuan. Tapi anehnya, gak ada satupun dari warga itu yang kaget. Bahkan Pak Haji, tetua desa yang udah paling sepuh di sini, cuma geleng pelan dan ngomong lirih. Udah dibilangin jangan kesana waktu Selasa Kliwon. Gue langsung ngerasa panas. Tapi kenapa? Kenapa harus ada yang hilang terus tiap Selasa Kliwon? Ini udah yang keempat. Pak Haji narik nafas dalam. Lalu dia tatap gue. Tatapan orang tua yang udah terlalu lelah untuk menjelaskan. Sesuatu yang udah terlalu sering dia lihat. Yang hilang. Gak bisa balik. Karena mereka ditagih tumbal, katanya pelan. Sari langsung nangis lagi. Gue maju ke depan, nahan marah. Tumbal siapa? Siapa yang minta? Kenapa harus di air terjun itu? Warga lain mulai bisik-bisik, tapi Pak Haji cuma manggil Mak Uti yang baru datang ke situ. Biarkan Uti yang cerita. Biar anak-anak ini paham, katanya. Mak Uti duduk di balai bambu. Nadanya pelan tapi penuh tekanan yang susah dijelaskan. Curug Rawacinde bukan curug biasa, no, katanya sambil tatap gue. Dulu zaman Belanda, sekitar tahun 40-an, desa ini masih sepi. Belum banyak rumah. Masih banyak ladang dan hutan. Di balik curug itu, ada kebun kecil yang sering dipakai warga buat nyari kayu atau tanaman obat. Gua dan Sari duduk diam dengerin. Waktu itu ada seorang perempuan desa, namanya Sulastri. Dia anak tunggal dari janda tua, cantik, lembut, dan disukai banyak pemuda. Tapi nasibnya buruk, karena suatu malam, waktu dia lagi ambil air di curug, ada tentara Belanda yang lewat. Mereka mabuk, dan mereka... Mak Uti berhenti sebentar, matanya berkaca-kaca. Mereka perkosa Sulastri. Bukan satu orang, tapi 3 di tempat itu. Di atas batu besar dekat air terjun, suasana mendadak hening. Semua warga yang tadi duduk mendadak tunduk. Gak ada yang berani motong. Sulastri pulang dalam keadaan hancur. Tapi dia gak ngomong apa-apa. Cuma nangis diam dan akhirnya pergi ke curug lagi malam harinya. Dia bunuh diri, lompat dari atas batu yang sama. Tapi dia gak langsung mati. Gua nahan nafas. Tubuhnya kebelah 2. Kakinya nyangkut di bebatuan tapi bagian atasnya ke bawah arus. Waktu warga nemuin, airnya udah merah semua. Gak ada yang berani deketin. Sari nutup mulutnya sendiri, mukanya pucat. Sejak saat itu setiap Selasa Kliwon, air curug itu berubah. Merah, kayak ngingetin orang-orang atas kejadian itu. Dan setiap kali merah, satu orang akan hilang. Mak Uti berhenti sebentar.
Dulu awalnya orang-orang nyari korban yang hilang, tapi nggak pernah ketemu. Terus muncul kepercayaan kalau arwah Sulastri belum tenang. Dia nuntut keadilan, nuntut darah, dan dari situ, desa mulai menerima satu orang hilang asal desa nggak diganggu. Gue berdiri, marah. Jadi desa ini ngorbanin orang buat ketenangan. Pak Haji jawab, bukan ngorbanin, nak, tapi membiarkan, karena kalau nggak semua bisa kena. Dulu pernah dicoba ditentang, malah 5 orang hilang sekaligus. Sari nangis makin keras. Gue peluk dia. Gue nggak bisa nerima ini, kata gue keras. Danu belum tentu mati. Kita harus cari dia. Mauti tatap gue. Lama. Lalu dia bilang, kalau kamu mau nyari harus siap ketemu Sulastri. Gue siap, jawab gue spontan. Gak bisa sembarangan noh, katanya lagi. Kalau kamu nekat, kamu bisa jadi tumbal berikutnya. Gue nggak peduli. Temen gue hilang. Bukan cuma teman, tapi saudara yang udah kayak keluarga sendiri. Danu orang yang pertama ngajarin gue naik sepeda, pertama kali kenalin gue ke musik, dan sekarang dia hilang karena mitos yang diterima begitu aja. Dia nyalain dupa sambil komat kamit bacain doa. Tangannya gemetar, napasnya cepat. Gue berdiri beberapa meter dari dia, mata gue mantengin air yang terus jatuh dari atas. Tapi ada yang ganjil. Suara air nggak konsisten. Kadang deras, kadang pelan kayak dikontrol sesuatu. Dan tepat jam 00 semuanya mulai. Suara tangisan, tapi kali ini lebih cepat, lebih kencang, lebih dekat. Tangisan perempuan. Bukan cuma tangis sedih, tapi kayak ratapan. Suara seseorang yang udah terlalu lama nahan sakit. Suara itu datang dari balik kabut yang makin tebal. Gue pegang tangan Sari. Dia juga udah gemeteran. Lalu dari tengah arus air, muncul sosok itu. Perempuan, berdiri tegak. Rambut panjangnya menjuntai basah sampai menyentuh batu. Bajunya putih, sobek-sobek. Mukanya pucat, terlalu pucat kayak mayat yang udah lama tenggelam. Tapi matanya kosong tapi tajam. Pandangan yang bisa bikin orang lupa cara napas. Dan dia ngelangkah pelan ke arah kita. Kalian mencari yang hilang? Suaranya berat, serak tapi jelas. Gue dan Sari diam, gak bisa jawab. Berikan satu, maka satu kembali. Gue melek. Kata-kata itu terlalu jelas, terlalu terang. Gak pakai perumpamaan. Dia minta tumbal. Sari melangkah mundur. Enggak. Ini gak adil lebih sicknya. Gue masih diam. Nahan emosi tapi hati gue panas. Gak bisa, gak adil. Danu harus balik. Dia gak salah. Teriak gue. Suara gue menggema di antara batu dan air. Tapi perempuan itu gak bergeming. Dia terus ngelangkah maju. Dan waktu dia deketin gue, tangannya dingin banget. Dia nyentuh pundak gue. Dan semuanya berubah. Gue gak sempet teriak. Dunia di sekitar gue gelap total. Gak ada suara, gak ada cahaya. Hanya kegelapan murni seperti vakum. Tapi kemudian muncul suara bukan satu, tapi banyak. Tangisan, jeritan, tawa histeris. Suara langkah kaki, suara nafas berat. Semuanya tumpah ruah di telinga gue. Gue ngerasa seperti dilempar ke dunia yang bukan milik manusia. Tiba-tiba tubuh gue jatuh. Kayak dilempar dari ketinggian. Dan gue mendarat di sesuatu yang keras. Tapi yang gue lihat selanjutnya bikin jantung gue mau berhenti. Gue ada di rumah, ruang tamu rumah Mauti, tapi lampunya redup, udara terasa dingin. Dan anehnya, gak ada suara, gak ada ayam, gak ada jangkrik, gak ada angin. Sari, gue panggil pelan, gak ada jawaban. Sari, gue teriak, tetap gak ada. Gue bangkit, badan gue lemas tapi gue paksain buat jalan ke ruang tengah. Dan di situ duduk seseorang, Danu. Danu yang selama ini hilang, sekarang duduk di kursi panjang depan jendela. Mukanya pucat, rambutnya acak-acakan, tapi dia hidup. Nafasnya berat, matanya merah. Tapi bukan merah karena marah, tapi seperti orang yang terlalu lama nangis. Gue lari dan langsung peluk dia. Gue gak peduli dia beneran atau bukan, tapi tubuhnya hangat. Dia nyata. Danu, ya Allah, lo hidup. Danu angkat tangannya pelan. Matanya lihat gue, lalu ke arah jendela. Suaranya lirih, tapi berat. Dia nuker dirinya buat gue. Gue gak langsung ngerti, tapi waktu gue dengar kata nuker, dada gue langsung sesak. Sari, gue bisik. Danu gak jawab, tapi matanya berkaca-kaca. Dia angguk pelan, air mata gue jatuh seketika. Gue langsung lari keluar rumah, buka pintu dan ngeliat ke jalan depan. Tapi yang gue lihat, bukan jalan biasa. Air di selokan depan rumah, merah pekat, persis kayak air di Curug Rawacinde. Tapi ini, di depan rumah. Gue lihat tetangga pada diam berdiri di teras kayak patung. Gak bergerak, gak ngomong, cuman ngeliat ke arah selokan. Dunia kayak berhenti. Dan di ujung jalan,
berdiri sosok perempuan berbaju putih. Jauh, tapi rambutnya panjang. Dan tubuhnya miring sedikit ke kiri. Dia diam. Tapi gue tahu, dia ngeliat ke arah rumah gue. Suara Danu dari belakang pelan banget, hampir kayak bisikan. Setiap ada yang kembali, akan ada yang dibawa. Gue jatuh duduk, gue nangis. Sari ngelakuin itu buat gue, buat Danu. Dia tumbal. Gue gak sempat bilang makasih, gak sempat minta maaf. Dan sekarang dia entah di mana. Mungkin di dunia yang tadi gue masuk. Dunia gelap, dunia curug, dunia arwah. Malam itu gak ada yang tidur. Dan pagi harinya, Curug Rawacinde jadi sepi. Airnya jernih. Gak ada merah, gak ada suara. Tapi gue tahu, itu cuma untuk sementara. Karena minggu depan, Selasa Kliwon bakal datang lagi. Dan dia masih haus.